Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali kita melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada pertemuan hari ini di Kuliah Psikologi Pendidikan kita akan membahas tentang teori belajar sosial dan humanistik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dua teori belajar sebelumnya, yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Dimana kalau teori belajar humanistik, teori belajar behavioristik itu lebih kepada teori belajar yang mengakui bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ada tiga hukum belajar ya untuk behavioristik, ada kesiapan, ada latihan, dan pengaruh akibat. Sedangkan untuk teori belajar kognitif, sudah dijelaskan juga kemarin bahwasanya teori belajar kognitif ini ada tiga ahli yang cukup terkenal yang mengembangkan teori ini. Ada Piaget, ada Brunner, dan Ausubel. Dan masing-masing mempunyai karakteristik tertentu dan cara pandang tertentu terhadap teori belajar kognitif. Artinya untuk dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan teori belajar kognitif ini lebih didasarkan kepada bagaimana individu atau peserta didik itu mendapatkan pengalaman dari proses belajarnya. Nah, pada hari ini kita kembali melanjutkan membahas tentang dua teori belajar. Ini dua teori belajar ya, ada teori belajar sosial dan teori belajar humanistik. Mana yang satu itu lebih menekankan, ya teori belajar sosial lebih menekankan kepada pengalaman individu dalam berinteraksi dengan situasi sosial. Sedangkan untuk yang humanistik lebih menekankan kepada bagaimana memanusiakan manusia sebagai peserta didik, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya. Silakan disimak penjelasan berikut. Nah, ini dia teori belajar kognitif sosial, dan ahli atau tokohnya itu adalah Albert Bandura. Kita mulai dulu dari teori belajar sosial dan humanistik. Nah, ada beberapa ahli yang mengembangkan atau mengembangkan teori belajar behavioristik, yaitu ada Ivan Pavlov, ada Thorndike, ada Kahneman, ada Skinner, ada Watson, ada Edwin, ada Albert Bandura. Untuk yang Albert Bandura lebih dikenal dengan teori kognitif sosial, teori yang beliau kembangkan. Di mana menurut Albert Bandura itu dalam proses belajar pentingnya ada proses mengamati dan meniru perilaku. Itu juga sikap dan juga reaksi emosi orang lain. Jadi kata kuncinya adalah dalam teori belajar kognitif sosial itu perlu adanya proses peserta didik itu mampu melihat, mengamati, dan meniru suatu perilaku. Nah, jadi penelitian yang dilakukan terkait dengan bagaimana proses peniruan itu terjadi. Nah, salah satunya adalah eksperimen Robudol namanya. Jadi di eksperimen ini diuji kala anak-anak diminta untuk melihat sebuah tayangan film yang memperlihatkan seorang model atau tokoh sedang memukul atau menendang boneka. Nah, cenderung dengan mereka melihat dan mengamati proses itu, mereka nantinya akan muncul peniruannya melakukan apa yang ditampilkan oleh model itu. Jadi artinya kalau seseorang itu sering kali melihat sesuatu, melihat tayangan-tayangan tertentu, itu dalam pembelajaran mahasiswa sering kita lakukan, kita berikan model atau contoh tayangan tertentu atau perilaku tertentu, dan cenderung peserta didik akan meniru dari apa yang sudah dia amati secara berkelanjutan. Nah, artinya dalam teori ini bahwa perilaku seseorang
Di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi atau internal, seperti kognitif, afektif, dan biologis, juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Salah satu lingkungannya itu adalah cara peniruan yang tadi itu. Jadi sosial itu terletak pada lingkungan itu. Nah, teori belajar sosial lebih meningkatkan kepada pemodelan atau imitasi atau peniruan. Artinya peserta didik akan secara spontan akan mudah meniru tingkah laku yang kita lakukan walaupun tanpa kita berikan penguatan-penguatan atau reinforcement untuk yang apa sudah dilakukan. Artinya kenapa perlu adanya pemodelan atau peniruan itu sehingga memudahkan kita untuk mengubah tingkah laku seseorang sesuai dengan apa yang kita contohkan, apa yang kita modelkan kepada siswa tersebut. Nah, artinya seseorang akan bertingkah laku dipengaruhi oleh dua kendali, yaitu kendali dari dalam diri, itu menyangkut kepada pemahaman atau kognitif dia, perasaan dan sikap dia, juga kendali dari luar itu menyangkut kepada bagaimana lingkungan menstimulasi, termasuk bagaimana dia melihat sesuatu itu secara berulang atau berkelanjutan. Nah, yang tadi itu adalah lebih menekankan kepada teori sosial. Ya. Kalau kita kesimpulkan, bahasanya dalam pandangan teori sosial, bahasanya seseorang atau individu atau peserta didik itu akan lebih mudah menangkap suatu materi atau memahami suatu konsep apabila dia melihat model yang bisa dia tiru dari materi atau pemahaman yang akan dia dapatkan. Artinya memang lebih banyak kalau dalam penekanan pembelajaran teori belajar sosial ini memang lebih kepada mengarah kepada pemodelan, yaitu kita melakukan memberikan contoh ataupun melakukan kegiatan-kegiatan ya, bermain peran di dalam kelas sehingga siswa atau peserta didik lebih mengerti dengan apa yang akan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori humanistik. Nah, teori humanistik ini tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Carl Roger ya. Di mana menurut Carl Roger ini ada dua ciri belajar. Di belajar itu ada dua cirinya. Yang pertama adalah belajar yang bermakna. Yang kedua belajar yang tidak bermakna. Nah, belajar bermakna itu mengandung unsur bahwa seseorang itu belajar ada aspek pikiran yang dilibatkan. Nah, melibatkan aspek pikiran dan juga yang kedua adalah melibatkan perasaan peserta didik. Sehingga kalau kedua aspek itu dilibatkan dalam proses belajar, maka pembelajaran akan bermakna. Nah, kalau yang tidak bermakna tentu sebaliknya. Dan tidak melibatkan aspek pikiran, tidak melibatkan perasaan, itu tidak akan ada maknanya pembelajaran itu. Artinya dalam belajar perlu kita menyandingkan ataupun memposisikan antara pikiran dan perasaan itu menjadi bagian dari materi kita. Jadi tidak hanya kognitif saja nih, tapi juga bagaimana mengembangkan perasaan-perasaan emosional yang positif dalam proses belajar. Jadi guru harus juga mempertimbangkan bagaimana kondisi peserta didik saat memberikan materi. Artinya tidak hanya dibombardir saja dengan materi-materi sehingga dia bisa paham secara kognitif, tapi juga perlu kita lihat bagaimana bisa berkembang emosional positif dalam pembelajaran. Ini perlu kita lihat bagaimana dalam pembelajaran itu ada proses kita menginternalisasi materi dengan bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, untuk yang kedua dari ahli humanistik itu adalah Combs, di mana di sini dia berpendapat bahwasanya belajar adalah memahami dua persepsi. Persepsi apa? Nah, di sini kan nampak digambarkan dua persepsi yang dimaksud oleh Atomcom itu yaitu persepsi diri. Nah, di situ kalau lihat lingkarannya itu lebih kecil ya, persepsi diri dan juga persepsi dunia. Artinya dalam kehidupan itu, dalam proses belajar itu, siswa itu di samping dia memaknai berdasarkan apa yang dia pahami dalam dirinya, dia juga akan mengambil makna atau memahami suatu konsep itu apa juga berdasarkan apa yang dia peroleh di lingkungan sekitarnya. Jadi
proses belajar itu juga lebih didominasi oleh bagaimana kondisi di luar diri individu itu sangat mempengaruhi untuk memahami suatu konsep itu. Nah, ada juga hal selanjutnya adalah Abraham Maslow. Nah, Maslow ini sangat terkenal dengan teorinya hierarki kebutuhan. Juga beliau juga ahli humanistik, di mana ada tingkatan kebutuhan seseorang yang harus dia penuhi untuk sampai kepada puncaknya. Di sini puncaknya itu adalah aktualisasi diri. Ya, dimulai dulu dari yang paling bawah. Jadi artinya kalau seseorang mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar di bawah dulu, maka otomatis dia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Jadi misalnya nih dari ini yang hierarki kebutuhan Maslow yang bisa dilihat, ada yang namanya kebutuhan fisiologis. Nah, ini contohnya itu ya pemenuhan kebutuhan makan dan minum atau yang lebih menyangkut unsur-unsur fisik dalam proses bagaimana siswa dalam menempuh proses mengikuti proses pembelajaran. Artinya kalau dicontohkan ya seseorang itu akan bisa belajar, akan bisa fokus, akan bisa konsentrasi kalau mungkin dia tercukupi tidak ada rasa lapar gitu, sudah makan, sudah minum sehingga dia tidak merasakan lapar, sehingga dia lebih fokus. Artinya memang kebutuhan dasar ini kalau kita penuhi maka dia akan bisa naik lagi ke kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan dasar itu ya artinya memang kebutuhan-kebutuhan yang lebih kepada pemenuhan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua, apabila sudah terpenuhi kebutuhan fisiologis, maka akan naik lagi. Seseorang kalau sudah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, dia akan bisa memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Tentunya rasa aman akan muncul apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Bagaimana siswa akan belajar kalau tidak ada aman? Artinya kondisi aman, kondisi siswa nyaman, tentram dalam belajar itu sangat mempengaruhi dia untuk bisa mendapatkan hasil belajar, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan keinginan untuk dicintai dan mencintai. Nah, ini kebutuhan afiliasi namanya. Kebutuhan untuk bersama orang lain, untuk dicintai oleh orang lain, untuk mencintai orang lain. Artinya kalau dalam proses belajar itu kadang-kala perlu juga lah ada ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kalau guru itu menunjukkan bahwa dia itu menyayangi siswanya. Misalnya dia memberikan pujian atau memberikan penghargaan kepada siswanya. Sehingga dengan adanya pujian atau penghargaan itu bisa meningkatkan percaya dirinya, bisa meningkatkan semangatnya dalam belajar. Nah, selanjutnya kebutuhan yang keempat ya, tingkatan yang keempat setelah apabila di bawah dasar fisiologi sudah dipenuhi, rekaman sudah dipenuhi, kemudian keinginan rasa cinta atau afiliasi sudah dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah harga diri. Artinya orang akan merasa bahagia, siswa akan merasa bahagia kalau dia dihargai. Artinya memang setiap apa yang dilakukan itu kalau memang sudah sudah melebihi dari kemampuan dia untuk melakukan sesuatu dan memang yang dilakukan itu benar, maka perlu kita hargai walaupun sedikit. Artinya orang akan sangat senang walaupun dia akan lebih senang kalau orang mau menghargai apa yang sudah dia lakukan walaupun mungkin itu hanya selingkup yang kecil. Artinya orang akan marah kalau diacuhkan, kalau tidak dihargai, mungkin guru siswa bertanya ataupun siswa sudah menanggapi tapi dicuekin saja gitu kan, tidak direspon, tidak dihargai. Nah, itu bisa menurunkan harga diri. Nah, siapapun orang pasti ingin dihargai. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi diri. Berarti ini puncaknya ya. Jadi kalau semua kebutuhan di bawah itu sudah terpenuhi, baru seseorang itu bisa beraktualisasi diri, termasuk siswa. Artinya kalau semua kebutuhan yang dasar itu sudah dipenuhi, maka dia akan bisa beraktualisasi diri atau menampilkan dirinya, menampilkan kebolehan dirinya. Dia bisa memberikan tanggapan, berikan respon saat belajar tanpa harus kita suruh. Artinya dia berani untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Kemudian, nah,
dalam teori belajar humanistik seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa dalam teori belajar ini adalah kita memanusiakan manusia, artinya kita membangun kemampuan positif dalam diri individu. Jadi para pendidik hendaknya membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Nah, untuk proses belajar yang muaranya pada manusia sendiri atau memanusiakan manusia itu artinya kita mengembangkan nilai dan sikap pribadi dari peserta didik kita itu. Sehingga dengan pendekatan ini artinya seseorang itu butuh dibangun sisi-sisi kemanusiaannya, di kepribadiannya, kesehatan mentalnya. Jadi makanya memang perlu adanya dibangun dengan unsur-unsur pengembangan emosi-emosi dalam diri peserta didik. Nah, fokusnya dari teori humanistik itu adalah yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah kesenangan, kemudian kegembiraan, berbagi, dan kedermawanan, kasih sayang, kebaikan. Ini semuanya adalah hal-hal yang menunjukkan kepada sisi-sisi positif dari perasaan, pengembangan kebiasaan, perasaan-perasaan dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya dalam belajar. Nah, bagaimana dikatakan belajar tidak berhasil menurut teori ini? Menurut teori belajar humanistik adalah bahwa belajar akan berhasil kalau peserta didik itu mampu memahami diri sendiri, kemudian memahami lingkungannya, dan kemudian mengaktualisasi dirinya. Artinya dalam konsep teori belajar sosial humanistik, seseorang itu belum memahami dirinya, kemudian memahami lingkungannya, baru dia akan mampu beraktualisasi dirinya. Nah, apa peranan guru sebagai fasilitator? Jadi dalam teori belajar ini, guru fasilitator bukan menjadi aktor utamanya, jadi hanya memfasilitasi, membantu menciptakan iklim kelas, memperjelas tujuan belajar, dan memberikan kebebasan, dan memanfaatkan dorongan cita-cita. Jadi sesuatu berikan kesempatan belajar, kita hanya memfasilitasi iklim-iklim sehingga membangun situasi emosional yang positif dalam diri siswa dalam proses belajar. Nah, dalam teori ini, peran guru menjadi fasilitator atau memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar. Guru memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Ya, memang kita menstimulasi dengan bagaimana kita memberikan lingkungan belajar yang membangun emosi-emosi positifnya. Nah, jadi sumber utama dalam proses belajar adalah student center. Artinya kita tidak berceramah, tapi kita menyiapkan model fasilitas belajar sehingga mereka bisa aktif dalam mengembangkan dirinya. Nah, bagaimana penerapannya? Yang merumuskan tujuan belajar yang jelas rumusan tujuan belajarnya, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik. Tentunya melalui kontrak-kontrak. Jadi biasanya kalau humanistik ada kontrak-kontrak belajar yang harus dia lakukan dalam proses pembelajaran. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupannya untuk belajar secara dengan inisiatif sendiri. Jadi memang kita stimulasi dengan rencana atau strategi atau metode yang bisa membuat mereka yang aktif dalam melakukan aktivitas belajar. Mendorong peserta didik untuk PK berpikir kritis dan belajar lebih mandiri. Kemudian mendorong mereka bebas mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ada konsekuensinya kalau mungkin ada yang kurang tepat pendapatnya, namun tetap setiap pendapat yang diberikan perlu dihargai. Guru menerima peserta didik apa adanya, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Jadi memang ini juga bisa keaktifan itu sangat tergantung kembali lagi kepada bagaimana iklim belajar yang kita tentukan. Jadi perolehan dari hasil prestasi yang dilakukan selama proses belajar itu menjadi bagian evaluasi. Ciri guru yang menggunakan humanistik, merespon perasaan peserta didik. Nah, ini diberikan pujian, ya bagus. Nah, itu lagi, apalagi yang lain. Nah, itu kan bagus itu, untuk merespon perasaan. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang dirancang. Jadi, saat akan memberikan memfasilitasi, digunakanlah ide-ide siswa. Diskusi dengan peserta didik, jadi memang lebih diskusi ini kalau dari belajar ini. Menghargai peserta didik, kemudian adanya kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Karena dia kan pemodelan juga ini sosial, teori sosial ini kan lebih pada pemodelan. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi memang ada pemodelan di sini. Kemudian menyesuaikan isi kerangka berpikir kepada peserta didik. Berarti memang apa yang kita pelajari
Tak terlepas dari bagaimana juga mampu mengembangkan kognitifnya. Nah, ini kuncinya, tersenyum kepada peserta didik, itu kuncinya. Oke. Itu dia penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.